Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam acara Serambi Religius, channel YouTube kesukaan Anda, kebanggaan kita bersama, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak henti-hentinya mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita. Yang akan kita renungkan adalah bacaan-bacaan kitab suci yang diambil dari bacaan pada hari biasa 24 November 2020 bertepatan dengan pesta wajib Santo Andreas Dungleuk, imam dan kawan-kawan martir. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai dengan 20. Akhir zaman ditandai dengan penuaian. Mereka yang mendapatkan penebusan dan setia terhadap penebusnya mendapatkan keselamatan bersamanya. Sang penebus turut menjadi penuai di akhir zaman untuk menuai hasil dari apa yang telah ditaburkan dalam setiap karyanya. Sedangkan dalam bacaan Injil akan kita renungkan Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini memberikan kita suatu isyarat bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini bukanlah merupakan suatu kebetulan. Lihat saja fenomena COVID-19. Begitu banyak orang memberikan pendapat, memberikan argumen bahwa COVID ini adalah buatan manusia. Tuduhan mengalir dari bermacam-macam hal sampai kepada Wuhan, daerah Chinese sana. Namun sesungguhnya adalah saya tertarik
dalam suatu acara webinar bersama para ahli. Di antaranya ahli kitab suci, Pastor Tony. Beliau berada di Kalimantan. Dan tema webinar itu adalah bagaimana melihat dan merenungkan situasi COVID-19 ini. Beliau mengutip bacaan yang kita dengar ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya adalah semuanya itu sudah disampaikan oleh Tuhan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semuanya sudah ada. Mengapa kita harus bingung? Oleh karena itu, ketika kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita dengan acara kuliah jarak jauh, sekolah pengajaran jarak jauh, technical meeting secara webinar, Zoom, classroom, learning, saya pribadi merasa bahwa hal ini tidak menyentuh. Kita begitu takut dengan adanya corona. Dan saya tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Tetapi kita harus menaruh sikap takut. Karena di sana ada ketakutan, di situ ada kewaspadaan. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman harus menyadari dengan sungguh bahwa segala yang terjadi itu sudah disampaikan, atau bahasa manusiawi sudah diramalkan oleh Tuhan pada jauh-jauh hari sebelumnya. Maka tugas kita adalah menikmatinya itu, menjalankannya itu dengan penuh kewaspadaan. Dan karena akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit, maka waspadalah kita semua. Berjaga-jagalah selalu dalam menghadapi situasi dunia yang dari hari ke hari sekian menggerogoti realitas kehidupan kita. Kepada ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya berani mengatakan jangan menyerah, tetapi hadapilah itu dengan mematuhi protokol kesehatan. Wajib memakai masker, cuci tangan, pengukuran suhu, hindari kerumunan. Ini adalah terus-menerus diproklamirkan. Karena apa? Ketika kita lengah, ketika kita teledor, hal itu bisa muncul ke dalam diri kita. Kita boleh saja berkata-kata, tetapi ingat sabda Tuhan, waspadalah selalu, karena akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, Santo Andreas Dungleck bersama para martir, mereka dibunuh secara hidup-hidup. Sesuatu yang tidak asing bagi kita dan juga bagi dunia untuk mempertahankan iman. Bahwa Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikuti aku, dia harus merelakan segala-galanya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Dan sungguh tertera dalam diri Santo Andreas Dung ini. Ketika itu beliau dalam proses perjuangan mempertahankan iman bersama 8 uskup, 50 imam, 10 imam misionaris asal Prancis, 11 imam misionaris Dominikan asal Spanyol, dan selebihnya imam Vietnam, salah satunya adalah Andreas Dungleck, serta 59 orang awam. Mereka dibunuh dalam rangka karena mereka mempertahankan iman. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, kepada Anda semua saya mengajak, marilah kita tetap waspada, berjaga-jagalah selalu, karena segala yang kita alami ini sudah diramalkan dan sudah dinubuatkan oleh Allah pada zaman dahulu kala. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.